staff sini juga tidak bisa maklum. Oke. Kami dari Transdara memang yang selalu bahas semua yang kamu yang kamu apa tuh pas kami? Memang jalan. Itu. Tapi kami Fiza, Pasha, Afif. Saya Mazura. Panggil dia Ilya. Siapa? Ilya. Hazika. Oke. Saya pula Raf. Oke. Ya, Sri. Sebenarnya belum ready lagi kan saya sekali belum ready busy sih kira-kira. Ya, tapi boleh lah. Oke. So, terbuka macam mana? Salam sejahtera. Kami mengucapkan ribuan terima kasih lah sebab dapat melaksanakan interview ini. Jadi untuk soalan pertama kami adalah berkenaan latar belakang Transdara ini lah, dia macam mana dia ditubuhkan, lepas tu apa visi dengan misi dia semua begitu lah. Oke. So kami perkenalan macam biasalah kita dibentuk Syarikat Sendirian Berhad. Oke, di sini Sendirian Berhad. Lepas tu ditubuhkan pada 30 November 2005. 2005 ni lah. Okay, so objektif utama kami memang kita menyambut seruan kerajaan bagi melahirkan usahawan yang bumi putra, berdaya saing. So maksudnya kita banyak tender. Kita bukan bas saja, kita banyak buat lagi perumahan ya. Jadi ya perkhidmatan lain lah. Lepas tu dan kami juga ada buat apa yang pemakanan, pengangkutan awam dan ruang pejabat. Kantin pun kita ada juga. Tender, lepas apa saja? Perumahan minyak. Minyak kan kita ada kan? Oh ya, oke. Buncit ya, begitu lah. Sebanyak bahasa kami pun kadang bingung juga kan. Oke, setelah itu untuk kami punya objek lain, kita macam kita punya misi adalah kita macam menyambut surat kerajaan bagi melahirkan usahawan bumi putra yang berdaya saing. Dan seperti kan tender itu bukan kau angkat tender terus dapat kan, kita berlawan lagi dengan orang-orang punya proposal kan. Bersaing lah begitu. Soalnya ada question tak ada orang tanya. Oh, oke. Ada tuh lagi apa? Oke, boleh tanya. Oke. Ada job. Ada selesai. Oke sih. Kenapa? Jangan juga. Enggak, dia nih tapi Dia belum tahu. aku tolong cakap saja. Oke. Yang mana? Terus? Untuk soal kedua, pasal boleh terangkan latar belakang mana-mana proyek yang boleh. Ya, sedang bersama kami. Banyak kan. Satu yang Transdari paslah kan. Paslah kan. Mau terangkan macam mana? Lebih terperinci begitu. Ya, sebelum itu saya kenalkan Ayo. saya ketua bagi kami punya kumpulan. Oke. Kami dari UMS dan kumpulan kami kumpulan 8. So, nama saya Syahrizal bin Abduljar, boleh panggil Zak. Oke, berbalik kepada soalan si Listerin tadi itu, dia mau tanya juga mengenai perbelanjaan lah, macam contoh kalau bas nih, dia untuk membeli bas itu berapa, untuk buat proyek rumah itu berapa gitu. Oke. Kalau untuk bas tu kan, untuk satu bas kita adalah 400K, tapi memang kita loan. Memang loan lah. So, tapi sekarang ada satu bas yang memang kami punya sudah sendiri, sudah habis bayar, habis hutang. Kalau yang second hand around 200K. Ya, 200K. Memang itulah dia punya harga kapal. So, lesen bas tu pun kita memang lebih 1 juta. Dan lesen-lesen sub kita banyak lebih bas, lesen bas mau dekat 100K juga. Itu total keseluruhan lah. Sebab kita bas bukan yang UMS saja, kan? Kita Awal, Express. Itu lah. Kerjaan juga. So memang kadang-kadang kalau macam bos kami, dia akan buat loan separuh, personal 50%. Duit dia sendirilah gitu. Sebab kita gabung analisis. Ada partner. Nah gitu. Kita ada partner juga, tapi partner lebih besar berarti kan. Begitulah. Oke. Ya. Around gitulah costingnya 400K lah untuk satu bus. 400K untuk satu bus. Keseluruhan lebih juta. Bisa juga. Total pas berapa? Total bus tuh berapa sih? Kita pun Total bus ada juga. belum balik 5 ke atas lah. 5 itu lebih. Lori? Lebih.
Julianus sudah. Itulah. Sebenarnya suka apa nih bingung sedikit banyak. Terlalu banyak. Tapi dari 10 bus lah. Ya. Oke, terus Untuk penyelenggaraan satu bus itu berapa setiap Kos. bulan sistem nggak? Ataupun keseluruhan. servis Servis. Maksudnya itu lah. ini yang bayar. Bayar dari nggak? Bukan dia obrolan kawan semua. Oh. Ya. Kalau itu, Ini ya, boleh juga. oh, rasanya 1,000 lah. 3,000. 10. Kalau sebulan berapa? Ada yang harus bayar? Tidak tentu keadaan juga. Anggaran 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 kalau servis. semua lah. So, kalau bayarnya begini, kalau kami bayar account kan, macam mana? Kami kumpul sekali. Dia kumpul sekali baru krisis bayar satu kali kan? Gitu. Ada penanganan satu-satu. Ada satu Ya, satu invoice. anggaran dalam 3.000 satu bus. Lebih lah gitu. Untuk sebulan lah. Ya. Oke. So next question. Baik. Soalan yang seterusnya berkaitan dengan analisis space. Analisis space ini merangkumi kekuatan keuangan, kelebihan persaingan, kekuatan industri, dan kestabilan alam sekitar. Soalan yang pertama berkaitan dengan kekuatan keuangan. Bagaimana dengan situasi ataupun kondisi pulangan atas pelaburan? Macam kamu ada partner kah dengan syarikat lain yang berlabur dengan kamu atau kamu berlabur dengan syarikat lain? Dia dah melakukan memang Yang kedua berkaitan aliran tunai. Kamu ada sediakan aliran tunai untuk kami buku macam buku catatan keuangan ya, buku catatan. Oh, itu penting. Ternyata aliran keuangan. ternyata Ya. tidak kami itu privacy lah kalau kami. Sampai itu memang tidak dapat. Ya, so, begini, kami template terlalu macam bagi kami terlalu banyak. Jadi kalau bila tidak boleh lah. Dia macam tak boleh terlalu expose. Ya, kami tidak boleh. Ya, Dia interview, ya biasa-biasa boleh lah. Ya, sorry ya. Oke. Ini sesi interview ini tertutup juga antara kamu dengan lecturer kami. Betul tak? Jadi Ya. saya bisa bos kami tidak. Ya. Memang enggak. Berkaitan keuntungan, Keuntungan, kamu mau tahu dia punya setahun dan bulan. sampai kalau kami buat dia punya teknik hari itu kan ada tinggal payroll kan? Betul? Lupa sebenarnya. Kami buat Itu mungkin ratusan juta lah, sure. kadang sampai juta tahunan. Ya, Itu bersih termasuk kalau kamu kerja. Tapi kami kadang-kadang ada bulanan tuh kita proses rugi juga. Ya, kami ada rugi juga lah, tapi mostly tidak ada yang terlalu sampai rugi betul gitu. Pasti begitu ya, bukan musim perayaan gitu kan? Ya, gitu. Oke, seterusnya analisis space yang kedua, kelebihan persaingan. Yang macam soal yang pertama, bagian pasaran. Bagaimana kamu tarik orang luar untuk lebih memilih Transstella? Satu dari segi keselamatan. So memang kita akan provide dia macam kalau dulu ingat kan mula-mula Transstella buka, kita ada bagi mineral, Ya. kita macam yang bagi buat bening tu yang biji-biji tu. Kan macam kalau orang dah mabuk gitulah. So memang macam kita akan provide gitu, tapi sekarang tidak sudahlah. Tidak macam biasa saja. So, banyak saingan sudah kan? Banyak sudah saingan. Transstella pun masuk ke harga tiket sekarang. Kita buat selalu tengok di page kami pun ada tuh kadang-kadang promosi. Page Facebook lah Transstella. Ini kayak apa? Boleh. Seterusnya berkaitan dengan quality produk. Macam mana penikmatan pengangkutan ini? Bagaimana kualiti yang kamu tawarkan? Macam dia punya bus, macam mana dia punya kelebihan? Kelebihan Transstella kan dulu
kita ada VIP seats. Lepas itu kan color dulu merah kan, sekarang kita upgrade sudah cantik sedikit putih merah. Nah gitu untuk tarik lagi ini cantik sih bapak. Mana tuh kan? Di dalamnya. Di dalamnya kita sudah buat. Ada VIP. Ya VIP seat. Apa itu sih? USB. USB sudah Ruangan lagi apa? luas. Tidak berbau lah, dulu ada yang macam kan bisa kalau dulu seat kursi itu sofa bau sedikit kan. Sekarang oke lah. Boleh try naik nanti cek. Sudah naik tuh ya berarti? Oh iya kan? Yang mana? Bus mana satu? Bus Yomes atau bus Tawau? Bus Yomes. Yomes. Ada saya tahu yang ada logo Yomes kan? Itu yang upgrade. Dan yang caterpillar. Ya, Kecuali Yomes punya apa sih? Iya, Yomes mungkin belum masuk area sini kan? Kalau kami lebih fokus yang bukan lah lebih, dulu pun fokus tapi maksudnya yang Yomes yang jalan jauh lagi lah. Wow, Sandaka. Soalnya ada juga kali yang bawah kan? Ada kan? Ada. Kami udah pernah naik. Banyak Ya, ada sih. Yomes juga kami belum pernah naik. Ada yang naik apa? Iya. Lagi udah naik. Oh, oke. Seterusnya kekuatan industri, dia berkaitan dengan potensi pertumbuhan. Bagaimana kamu lihat perkhidmatan pengangkutan yang kamu tawarkan ini untuk kedepannya? Macam bagaimana dia punya pertumbuhan, sama ada dia di sini saja ataupun makin berkembang? Oke, so kita akan makin berkembang lah sebab mula-mula pun Transceder dia dari 1-2 bus. Makin lama dia makin naik. So kita memang fokus kasih memang kita, tapi memang kita buat promotion lah. Tapi itu bukan kami yang buat lah, kami bagian office lain kan, promosi bagian promosi lagi. Itu staff lain lagi. So, kalau kami ini kita mau keluar masuk duit lah. Sampai tidak juga. Audit kami ada lain lagi. Audit lain lagi. Kalau kami ini macam mana? So kami banyak company, bukan company. So kena kumpul semua dengan kami itu keluar masuk semua, so kita cek lah. Banyak lah. Sama explain kan kalau kerja kan. Oke, itu. Oke. Soal seterusnya masih dalam kekuatan industri. Bagaimana dengan daya saing industri? Adakah kamu merasa kamu dapat mencarikan pengangkutan yang lain atau macam mana? Oke, so far ni kita tidak cakap kita saing dapat kan, tapi sengit juga lah. Memang sebab harga pun mau hampir sama. Harga kita semua mau hampir sama, tidak ada yang terlampau tinggi, tidak ada yang terlampau rendah. Ngam-ngam. Jadi kadang-kadang kan pilihan, kalau kamu perasan kalau kamu pergi di bawah tuh mesti ada yang main tarik-tarik kan? Iya. Oke. Kami kena. Mesti ada yang tarik-tarik tuh. Jadi kita pun, saya pun tidak berani cakap lah mau bilang kami berjaya saingi atau tidak. Sobat gitulah. Orang bilang dari rezeki. Tinggal rezeki juga lah kalau ada teman kami yang syukur lah kan. Dari Transceder juga. Online pernah nggak kita ada online? Iya, ada online. Kita ada sis booking cuma ada. EasyBook. EasyBook, selalu. Tinggal mana sis? Patut lah. Dan sana-sana juga tuh. Belum balik lah tuh kan? Iya. Oke, soalannya seterusnya kestabilan alam sekitar. Bagaimana kamu lihat kesan externality negatif dan positif daripada perkhidmatan pengangkutan? Dan macam apa yang kamu dapat lihat negatifnya daripada perkhidmatan pengangkutan dan apa yang positifnya daripada perkhidmatan pengangkutan? Untuk positifnya bagi saya, kalau kami buka pengangkutan nih, orang-orang luar pun senang mau pulang balik kan, tidak mahal. Kalau naik flight berapa sudah kan? Iya. Oke, itu satu. Dan kalau untuk negatif dia memang kita takut tuh yang accident. Memang sudah itulah, memang kita takut tuh, paling takut lah. Salah satu bukan bilang penumpang juga, kita punya driver semua kan, driver kami lah, staff kami semua. Itulah jawaban saya yang mau tuh accident lah, sebab mana-mana pun pengangkutan memang itu. Kalau untuk pasal dia punya lesen semua, saya rasa memang kita akan renew juga kan, tidak ada apa-apa juga lah. Memang itulah, tidak ada masalah. Cuma memang kita takut kalau yang macam baru-baru kami accident, bukan kami driver accident, tapi penumpang tidak apa-apa kan, tidak ada apa-apa juga. Itu dia lah yang risau. Kadang-kadang kalau bos tuh sudah masuk bilang lori accident, bus accident, ribut segala di grup kan sih. Jadi macam ancaman ataupun kesan negatif itu kemungkinan kemalangan. Iya lah, kemalangan sebab kalau sudah satu keselamatan, lepas itu kita takut kalau macam ada yang lupa saman nggak? Saman ataupun tengok dari mana tahu salah driver, company tanggung. Sudah berapa sana? Kan? Sudah berapa kos di sana? Betul. Mana kalau case yang orang
tidak pernah bukan kami driver, tapi tidak pernah lagi ada macam tiba-tiba di dalam grup itu kami nampak yang kena gambar. Sebab apa dari dorang kan memang kita dapat dari grup. Kalau macam ada apa contoh tayar ke apa, mungkin kalau pasal itu pun mungkin tidak pernah lagi kami. Semua pun ada istri juga semua. Tidak pastilah kalau tapuk-tapuk kan. Ada kan kadang-kadang gitu kan. Mana tuh di Batu 32 tuh checkpoint. Mana tuh Batu mana tuh di sana orang kasih limpas saja tidak ada checking time itu kan kita nggak tahu. Dan kami pun itu saya kurang pasti. Oke. Itu saja untuk soal Analisis. Oke. Ya, sisnya saya Rekam aja. ya soal seterusnya mau tanya pasal garis masa proyek lah, kita ambil yang paling dekat, dan sekedar dengan yang Oke. Jadi saya mau tanya lah, pada tingkat awal tuh mula-mula dulu macam mana pelaksanaan proyek itu dijalankan? Kalau mula dulu sih semacam kita buat proposal. Proposal untuk masuk tender. Macam mana pun memang kita buat proposal dulu. Lepas garis masa proyek kan? Oh iya. Pelaksanaan proyek. Ya, pada awalnya tidak boleh tampil secara keseluruhannya lah. Kita buat, oke, yang macam memang starting kita buat dulu. Tapi dulu untuk yang macam mana kita masuk ke dalam punya UMS. Kita buat proposal lah kan yang mula-mula. Kita buat proposal. Lepas tu bila UMS setuju, so baru kita sebebas cari pas semua dan inilah kita cari. Kita tambah yang dah cukup, kita cari tempat yang strategik. Kadang-kadang kita sewa juga kan sis. Kita kami sewa. Tapi UMS tidak. Sorry ya, UMS tidak. Tapi memang pertama sekali kita buat proposal. Proposal lah sebab memang UMS kena tengok harga dia akan nilai juga. Sebab antara semua kan cerewet sikit tuh UMS. Bukan kalau pengurusan. Pengurusan sebab mau kalau boleh mau yang PDF, mau hard copy kan. So memang ada lesen sikit lah kadang-kadang kalau kita mau sambung tender. Tapi kadang-kadang ada juga lah, oke juga. Jangkaan untuk sambung lagi itu berapa tahun? Dari pasal sis 3 tahun. Setahun. Lebih, karena itu 3 tahun. Dan 2 tahun lah sis. Sebab UMS bagaimana? Tidak terlampau oke lah. Berapa sis? 3 tahun kan? Dalam 3 tahun lah selalu orang punya kontrak. Pasal mau sentuh pasal cabaran ya dalam kedua-dua pihak untuk pelaksanaan proyek itu. Cabaran apa sorry? Cabaran dia lah kalau ada. Cabaran. Ya, Cabaran. Oke, sebab yang pengurusan UMS ni bukan kami. Kami ada juga urus, tapi maksudnya kalau untuk pelaksana yang pergi meeting, yang selalu kan ada yang kalau kemudian ada person in charge kami juga. Tapi mungkin dia dah dapat datang di sini sebab dia pun di luar kan, di sedikit. Tapi untuk kalau saya jawab, maybe tidak ada masalah. So, kalau ada masalah untuk cabaran melampau kan, mungkin kita tidak. Masalah Ya, kadang-kadang itulah cabaran dia kadang-kadang kalau kurang kerja, tiba-tiba cuti kan. Iya. Tidak pun nanti berapa lama kan begitulah. Begitu Kemarin cuti tiba-tiba. kami memang kadang masalah staff sendiri Atau tidak ada masalah. masalah dengan Tidak UMS. tepat masalah. Ada masa kadang lambat Itu jalan. adalah yang problem. Masalah. Cabaran Bisa kok, kami. ya. Berjalan juga. Ya. Itu sih ya. Oke. Terima kasih saya mau tanya dulu lah. Kita mungkin ada banyak nikmatan yang disebutkan. Itu maka yang pengangkutan ini berapa tahun sudah? Dari 2005. Dari 2005. 2005 ya. Berapa tahun? Almost 20 tahun. Wow. Jadi kalau macam proyek dengan yang saya berapa jangka masa yang diperlukan untuk mendapatkan pulangan keuntungan dalam proyek? Beberapa tahun atau bulan? Berapa jangka masa yang Untuk tolak semua bos kan? Tolak semua bos kita dalam few years juga dalam setahun.
itulah zaman kami. Sebenarnya daripada itu kan tadi Puan dan cakap kadang kita untung, kadang kita rugi. Apa rancangan sudah untuk mengatasi masalah keuangan yang dominan? Kadang kita rugi gitu. Ada tema-tema terkait dengan terkait keuntungan dari kabel dari Oke ya, yang saya punya partner cakap, oke, dia ada tulis. Ini sebab ini yang selalu orang yang buat. Kalau risiko ini, risiko operasi, kesehatan pas. Ini. Oke. Kalau dari segi operasi, kalau pas-pasan, pulang pengantin, Oke, sebab yang lebih apa, lebih besar tobas nih kan sekarang kawan saya. Oke, pasal yang orang punya apa tadi tuh, sorry, macam mana? Mengatasi. Kami selalu kita akan buat promosi kan sih. Lepas itu ada ujian operasi, macam dari segi marketing kan. Lepas itu kita buka ujian laluan dan ujian sistem. Itu lah untuk lainnya lepas itu. keluarga pemandu, ini berarti sediakan pas gantian. Oh gitu kalau yang oh oke. Dorang sediakan pas gantian. Kalau macam ada isu pas-pasan. Gitu. Oke, lepas itu dorang ambil insurance. Komprehensif, lepas itu dorang latih pemandu. Sistem pemantauan, bangun sistem pemantauan GPS. Oh, dia sudah sih. Terus itu jadwal bergilir-giliran haruman. Itulah untuk dorang kasih. Kalau UMS jalan, ini bukan yang lainnya untuk UMS sudah. Maksudnya dorang sedia kalau suatu lah ada apa-apa pas itu tidak macam tidak dapat satu rosak kan untuk sebab kita mau mengelakkan apa tadi keuangan satu bas rosak kan problem supaya kita akan cari pas ganti. Nggak tahu kalau enam tak jawaban saya. Boleh lah, boleh baca ya. Sampai apa? Dulu kan kita dari 2005. Dulu kita ada krisis yang COVID-19. Macam mana cara kita untuk mengatasi masalah keuangan untuk krisis ini? So, kalau krisis terus membebaskan ada yang loan, jadi ini tidak ada beroperasi. Apa rancangan keuangan kamu buat untuk Rancangan keuangan kan PJP sesaat lagi. Ya, sebab kami punya bos ni kan dia kalau bab-bab yang begitu kan dia urus sendiri. Dia urus sendiri, dia jarang share dengan kami. Macam mana dia mengatasi kami itu kami datang kerja dan akses. Sebab dia pandai atur sendiri dia punya lah. Itu ngam dia bani yang menjawabkan. sebab dia tak dapat datang kan dia sedang dia tidak ada masa kalau sekarang dia harus station. dari segi kurang kerja ada? Untuk sekarang ni tidak ada tapi yang tiba-tiba Yang baru itu tidak ada. Tidak. Kalau orang tidak ada. Tidak, memang kita masih. Tapi kalau yang berhenti sendiri ada. Kadang-kadang staff driver kan memang bakal ada gas juga kadang-kadang. Belum tahu. Ada juga ada gas ada JMS kan, apa kadang-kadang dah pasti lah. Bersama lepas tu resign, gitu kan. Masalah tu cepat sudah. Ya, dapat juga pengganti lah. Boleh cover juga. So, soalan tujuh dari saya ada dua hal. Apa risiko setiap syarikat confirm ada risiko yang kamu hadapi kan? Apa antara risiko-risiko itu dan macam mana kamu atasi atau apa tindakan awal untuk hadapi semua risiko? Okey, ini macam yang saya sudah jawab tadi itu kita memang paling takut accident dan apa-apa kerosakan kan. So untuk kita memang risiko utama yang kami kenal pastilah berkaitan projek kita kerosakan bas semasa beroperasi itu paling kami takut. Tiba-tiba ada penumpang sana juga rosak, astaga, buruk lagi menunggu kan. Sebetulnya itu yang kesian tuh, karena penumpang kesian menunggu. Tapi yang ini saya jawab untuk menyeluruh, masih menyeluruh BMSK ataupun itulah kadang-kadang menunggu ataupun ada yang dipilih
pas ganti kita akan direct call kami punya in charge yang pas mana-mana yang terdekat lah. Saya pasal kita bukan satu kita banyak kan, jadi terus kita memang ada jadwal juga untuk pilih apa tuh jadwal berdiri pemandu. Itu juga memang kita ambil risiko begitu je. Kita ambil risiko begitu, kita tangani begitu. Oh iya, dari siapa insurance itu lah memang kita memang cari ganti. Kalau pasal-pasal selalunya gitu. Ada selain itu ada risiko-risiko lain. Risiko lain? Risiko yang cukup penting. Sama mata. Paling kita tuh kalau ada aduan pelanggan. Itu tuh yang kalau sudah debit review di situ tuh di Facebook lagi kan, aduh aku mau jam sama bos nih, viral lagi lah. Ini yang gini-gini. Tapi so far tidak ada lah, belum ada lagi salah satu transgender ada kena viral. Ada lah ya. Makin boleh handle lagi kita. Tapi apa lagi? Kalau selalu tidak ada kan? Memang tidak ada juga. Memang lepas tu kita selama keuangan adalah sedikit. untuk yang pas rosak kan. Okey. Selalu Jarang. jarang. Sebab so kadang-kadang kalau driver ni kan satu hari dia bukan cuti aja. Orang memang ada bukan cuti lah. Orang memang workshop. Pergi workshop, share. Orang cek-cek. Memang kerap buat. Memang kerap buat pemeriksaan. Memang mesti mau cek makan sebab nanti ada apa. Itu keuangan tadi itu kalau ada motor memang bosnya sendiri kan. Ya, itu bos. Itu saya susah mau jawab sebab kalau ada apa-apa dia tidak pernah share lagi lah yang detail dengan kami. Maksudnya macam kalau dia ada apa-apa pun ada orang hutang lah, kalau ada pernah kan? Tidak pernah ada bosnya kami dia macam mana dia tahu. Dia memang yang atur sendiri. Yang kami itu ini masih beroperasi tanpa ada yang melabur kan? Memang di pelaburan ataupun mungkin bos kami dia loh. So, secara kasar memang kami tidak boleh dapat lah kamu punya situasi keuangan macam mana. Situasi keuangan di syarikat. Bukan secara detail, secara kasar. Okey, kalau Takut orang dia macam apa? Boleh. Secara kasar keuangan. sentiasa untuk ataupun lebih kepada rugikan atau macam mana. Okey, kalau macam kita kan kalau saya kan kalau saya kan mana macam cuma kalau kita berpikiran yang orang yang simple jangan yang apa mustahil kalau benda tu rugi mustahil kami masih ada. Kayak gitu aja kan itu jalan. Kalau saya senang bagi itu jalan. Ada mustahil kalau benda kalau rugi mustahil bos saya masih bertahan dan makin berkembang. Dia ada juga yang mungkin dia punya rugi itu tapi enggak berat sangat gitu. Itu yang paling simpel lah ya orang yang logik lah kan. Sebab saya tak boleh kami dapat terlampau kalau mau anggaran harga tu kami tidak dapat atau beberapa ratus ribu apa yang kami dapat macam. Sebab kami bukan buat itu saja kan. Kami bukan bos saja, kita ada perumahan. Kalau perumahan mungkin saya boleh jawab tu lebih detail lah. Itu memang bagian kami. Ya saya punya lah. Itu kami ada banyak kan sih kita banyak bahagian. Ini bahas kalau saya pun bahas account dia pun account juga. Lepas kalau saya pun saya bagian perumahan. Jadi kalau apa-apa pasal perumahan kita lebih detail lah saya boleh jawab. Kalau perumahan itu macam mana? Okey. Dia punya situasi untung ruginya begitu. Kalau macam bas tadi sulit kan? Okey. Kalau perumahan ni kan sebenarnya perumahan tak dapat juga kita memotong detail. Tapi dia begini, dia kadang-kadang kan okey itu risiko kalau yang saya tengok perumahan dia macam kan kami buat dengan maritim. Okey. Berarti itu tender juga. So kami buat dengan maritim. Kalau ada apa-apa macam ada apa-apa kalau maritim tidak bayar kami duluan, so kami ni kami transfer ni kena bayar owner. So untuk claim balik tu lambat dalam 5-6 bulan. Pernah bos datuk bos kami dia bayar lebih mau berapa bulan itu pun setelah sudah kita macam push bercakap dengan orang kan baru orang bayar. Itu pun sampai bos saya cakap saya tidak mau sudah. Maksudnya dia mau lepas tangan sudah, dia tidak mau tender ni sudah. Sebab dia yang bayar duluan. Untuk klaim tu lambat. Itulah kami punya risiko lah sebenarnya buat tender kalau dengan rumah. Perumahan ni dari kita Perumahan ni 13 tahun. 13 tahun. Sekarang berapa? Saya pernah kira saya penting 13 tahun. Yang saya ingat 13 tahun lah masuk tahun ni. So asas
tender juga. Mostly kita tender. Itu yang bikin kuat saya. Enggak banget. Oke, thank you. Soal yang last. Oke, ya paling last. Oke. Kita ada beberapa perencanaan proyek untuk masa depan. Apa-apa perkhidmatan selain dari kebijakan perkhidmatan perumahan, rungkit minyak tuh, kita ada apa-apa perkhidmatan lain yang kita rancang untuk masa depan. Masa depan atau untuk company? Maksud company lah kan? Iya. Membuat baru. Ya, So far memang tidak ada. setakat ini kita jalankan dengan nikmatan yang ada saja lah. Iya, kita jalankan apa yang ada sekarang ini sebab memang Datuk punya apa sih? Dia punya bahagian memang yang ini saja lah, kita ambil tender ini. Kita belum ada tambah lagi. Mungkin tidak ada. Kalau boleh mau panjang tender, Ada pancingan tender saja. Ya, itu saya lebih punya apa? Motif benar. Ya, itu saya lebih punya apa? Kalau mau habis itu terus kita buat proposal lagi, send lagi. Nah, gitulah. Dalam masa jangka yang panjang lah, sebab kalau pendek kan putus lagi kita punya apa? Macam income gitu. So memang base-nya kita memang based on tender. Tengok tender itu. Sekian itu saya Oke. soal yang minuman semalam. Oke. So ya kalau saya Reza macam bukan yang dalam Oke, tapi itu so far kita punya dari Translator. Ya kan, apa juga.